Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi smart, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran ekonomi dengan materi tahap laporan dan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Mari kita simak selengkapnya. Tahap dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pencatatan, kemudian yang kedua adalah tahap pengiktisaran, yang ketiga adalah tahap laporan, dan yang keempat adalah tahap penutupan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahap laporan dan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, tahap laporan siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3. Yang pertama adalah menyusun laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga adalah menyusun neraca. Mari kita lihat masing-masing dari pokok pembahasan ini. Tahap laporan atau biasa disebut dengan penyusunan laporan keuangan, ya. Laporan keuangan ini adalah laporan yang menginformasikan tentang posisi keuangan beserta kinerja perusahaan selama 1 periode, di mana laporan keuangan ini dibuat di akhir periode akuntansi. Nah, ada 3 laporan keuangan tahap laporan tadi. Jadi yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan posisi pendapatan dan beban dari suatu perusahaan selama 1 periode akuntansi. Jadi dalam laporan laba rugi ini itu isinya tentang berapa jumlah pendapatan dan berapa jumlah bebannya. Dalam menyusun laporan laba rugi ada 2 metode yang digunakan. Ada metode langsung atau biasa dikenal dengan istilah single step, yaitu disusun dengan menjumlahkan semua pendapatan dan semua beban tanpa memisahkan laba dari kegiatan operasional dan non-operasional. Kemudian cara yang kedua ada metode tidak langsung atau biasa dikenal dengan istilah multiple step, di mana bentuk dari multiple step ini disusun dengan mengelompokkan pendapatan dan beban berdasarkan jenisnya. Jadi apakah dia pendapatan operasional atau pendapatan non-operasional. Begitupun juga dengan bebannya. Jadi dipisahkan antara beban operasional dan beban non-operasional. Ya. Kita lihat contoh penyusunan dengan metode single step. Jadi di sini ada salon beauty. Salon beauty bentuk single step itu jadi disusun ke bawah dan tidak memisahkan antara pendapatan operasional dan non-operasional. Bagaimana menyusunnya? Jadi semua pendapatan yang ada di kertas kerja itu kita tuliskan di sini, ya. Kemudian kita jumlahkan
Dan semua beban-beban yang ada itu kita jumlahkan ya. Jadi kita tuliskan semuanya kemudian dijumlahkan. Jadi sumber dari laporan laba rugi ini itu adalah kertas kerja. Ya, adalah kertas kerja. Jadi kita lihat di kolom laba rugi pada kertas kerja, semua pendapatan dan semua beban kita tuliskan dan kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Ya, apabila jumlah pendapatannya lebih besar daripada jumlah bebannya, maka perusahaan mendapatkan laba. Sebaliknya, jika pendapatannya lebih kecil daripada jumlah bebannya, maka perusahaan mendapatkan rugi. Yang kedua adalah metode multiple step atau bentuk yang memisahkan antara pendapatan operasional dan non-operasional. Pada dasarnya, laba yang diperoleh itu pastinya sama, hanya yang membedakan kalau menggunakan multiple step di sini kita akan tahu berapa laba operasional perusahaan dan berapa laba non-operasional. Ya, seperti yang tampak di layar ini, pendapatan jasa servis. Ya, di sini pendapatan operasional karena berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, ya, sehingga dikatakan sebagai pendapatan operasional. Dikurangi dengan beban-beban operasional. Ya, yang mana itu beban operasional adalah beban-beban yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, ya, seperti beban gaji, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Ya, itu semua kita jumlahkan untuk memperoleh laba atau rugi operasional perusahaan. Nah, di sini pendapatan jasa servisnya jadi pendapatan operasionalnya 1 juta, kemudian beban operasionalnya 370 ini dikurangkan, maka diperolehlah laba operasional, ya. Jadi ini laba operasional. Jadi nanti ruginya tidak usah dituliskan. Ya, jadi labanya sebesar, laba operasionalnya sebesar 630.000. Kemudian kita tuliskan pendapatan dan beban non operasional. Ya, di sini ada pendapatan bunga. Nah, kenapa pendapatan bunga masuk kategori pendapatan non operasional? Karena pendapatan bunga itu bukan kegiatan utama perusahaan, ya, bukan kegiatan utama perusahaan. Sehingga di sini kita masukkan ke pendapatan non operasional. Ya, setelah kita peroleh laba non operasionalnya, kita jumlahkan dengan laba operasional, maka diperolehlah laba bersih perusahaan sebesar 710.000. Ya, inilah metode multiple step. Ya, jadi generasi smart ini hanya mengulang dari materi-materi kita sebelumnya, di mana yang lalu kita sudah pelajari tentang bagaimana menyusun laporan keuangan. Ya. Nah, setelah kita menyusun laporan laba rugi, tahap selanjutnya adalah kita menyusun laporan perubahan modal. Ya. Nah, apa itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan modal perusahaan beserta perubahannya dalam satu periode akuntansi. Ya. Jadi itu laporan perubahan modal. Isinya nanti ini laporan perubahan modal itu sebagian diambil dari kertas kerja dan laporan laba rugi. Nah, kita lihat bagaimana cara menyusun laporan perubahan modal. Ada 2 versi. Ketika perusahaan memperoleh laba, itu bagaimana menyusun laporan perubahan modalnya. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini, maka menyusun laporan perubahan modalnya, di sini ada kopnya. Ya. Jadi nama perusahaan dulu, kemudian laporan perubahan modal, periodenya kapan. Ya, periodenya. Nah, yang pertama yang menjadi unsur untuk menyusun perubahan modal adalah modal awalnya. Ya, di situ di soalnya ada modal real per 1 Januari 2020. Maka yang menjadi modal awal
adalah 2.230.000. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian telah tersedia juga keterangan laba bersihnya per 31 Desember itu 710.000. Ya, kita masukkan, ini laba dari yang kita peroleh dari penyusunan laporan laporan laba rugi. Ya. Jadi tadi kita sudah menyusun laporan laba rugi. Laba yang diperoleh di situ itu yang kita masukkan di laporan perubahan modal. Ya. Kemudian prive. Unsur yang ketiga adalah prive. Prive-nya kita ambil di kertas kerja atau di data keuangan. Nah, di sini ada prive-nya sebesar 100.000. Nah, prive itu sifatnya mengurangi modal. Makanya setelah kita hitung tulis laba itu dikurangi dengan prive. Nah, 710 dikurangi 100.000 itu 610.000. Nah, ini menjadi penambahan modal. Ya, jadi modalnya bertambah. Sehingga ini modal awal ditambah dengan penambahan modalnya, diperolehlah modal akhir 2.840.000. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaannya memperoleh rugi? Apakah kita jumlahkan juga menjadi penambahan modal atau pengurangan modal? Kita lihat contohnya. Ya, di sini modalnya sama 2.230. Kemudian ada rugi bersih 710. Nah, tadi kalau dia memperoleh laba, itu labanya dikurangi dengan prive. Kalau dia memperoleh rugi, maka ruginya ditambah dengan prive. Ya, jadi 710 ditambah 100.000 itulah menjadi pengurangan modal. Ya, jadi bukan penambahan ya, pengurangan modal. Ya, jadi rugi dan prive itu sifatnya mengurangi modal, sehingga modal awal dikurangi dengan pengurangan modal ini, modal akhirnya 1.420.000. Ya, itulah cara menyusun laporan perubahan modal. Jadi kalau dia rugi maka rugi ditambah prive. Nah, kalau misalnya kita temukan soal pilihan ganda untuk menjawab soalnya kan tinggal menuliskan rumusnya. Modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Kalau dia rugi berarti modal awal dikurang rugi dikurang prive. Nah, setelah kita menyusun laporan perubahan modal, maka tahap selanjutnya adalah menyusun neraca. Jadi setelah menyusun laporan perubahan modal, tahapan selanjutnya adalah menyusun neraca. Apa itu neraca? Jadi neraca ini adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta ya atau aktiva, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan pada satu periode akuntansi. Ya, jadi tadi kalau laporan laba rugi itu isinya tentang pendapatan dan beban. Kemudian laporan perubahan modalnya itu isinya modal awal dengan laba dan prive-nya. Sementara kalau neraca isinya aktiva, utang, dan modal. Ya. Oke, generasi smart, bentuk dari laporan neraca ini juga ada dua seperti di laporan laba rugi tadi. Ini ada bentuk staffel dan ada bentuk kontrol. Bagaimana itu bentuk staffel? Jadi bentuk staffel itu disusun dari atas ke bawah. Jadi aktivanya di bagian atas, kemudian di bawahnya itu kewajiban dan modal atau utang dan modalnya. Kalau dia bentuk kontrol, itu sebelah menyebelah. Jadi di sebelah kiri itu aktiva atau harta, kemudian di sebelah kanannya kewajiban dan modal. Langsung saja kita lihat contoh laporan neraca yang sudah disusun. Nah, ini contoh bentuk staffel. Ya, artinya dia dari atas ke bawah. Ya, aktivanya di bagian atas, kemudian pasifanya di bagian bawah. Ya, nah, jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah pasifa. Ya, atau jumlah aktiva harus sama dengan utang dan
modal. Nah, di sini ada modalnya, ada dibintangi. Maksudnya 6 juta itu dari mana? Ya, jadi kalau misalnya kita berdasarkan kertas kerja tadi, kalau kita lihat kertas kerja, maka isinya ini neraca itu kita lihat, kita ambil dari kolom neraca di kertas kerja. Yang berbeda adalah nilainya modal. Ya, jadi nilai modal yang ada di kertas kerja bukan itu yang kita pindahkan di sini di neraca. Tapi dari mana ini nilai modal adalah nilai yang ada tadi di laporan perubahan modal. Ya, berapa modal akhir di laporan perubahan modal, itulah yang kita pindahkan di nilai modal yang ada di neraca ini. Ya, jadi hubungan dari ketiga laporan keuangan ini itu tidak bisa kita pisahkan, karena tidak bisa kita menyusun laporan neraca kalau perubahan modalnya belum selesai. Jadi harus runut. Yang pertama yang harus kita selesaikan adalah laba ruginya. Ya, karena untuk mengisi laporan perubahan modal, laba ruginya itu sudah ada harus diambil dari laporan perubahan modalnya. Ya, meskipun sebenarnya kalau kita mau ambil jalan pintasnya, setelah kita buat kertas kerja itu kan sudah kelihatan semua di situ. Ya, bisa saja kita membuat langsung neracanya dengan berdasar laba yang kita tuliskan, modal yang kita tuliskan itu setelah kita hitung dari kertas kerja. Ya, tetapi secara sistematis memang laporan laporan laba rugi yang harus didahulukan. Setelah itu baru kita menyusun laporan perubahan modal, setelah itu baru kita bisa menyusun neraca. Oke. Nah, ini bentuk skontro. Jadi tadi bentuk stafel. Untuk bentuk skontro neraca namanya sebelah menyebelah. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Ya. Nah, di sebelah kiri ini itu aktifanya dan di sebelah kanannya itu pasifanya. Nilainya sama, hanya yang membedakan adalah bentuknya. Jadi silahkan generasi smart mau memilih yang mana. Apakah mau bentuk stafel atau bentuk skontro. Pada dasarnya sama. Ya, kalau misalnya bukunya agak lebar, maka bisa menggunakan bentuk skontro, lebih mengirit ke bawah jadi kiri kanan. Kalau misalnya tidak muat kalau bentuknya skontro, boleh pakai yang stafel. Ya. Itu. Nah, setelah kita menyusun laporan keuangan ya atau tahap pelaporan, maka selanjutnya adalah tahap penutupan. Nah, di mana dalam tahap penutupan ini ada 3 poin juga, yaitu jurnal penutup, kemudian posting jurnal penutup ke buku besar, dan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya, apa itu jurnal penutup? Oke, jurnal penutup adalah jurnal yang kita buat untuk memindahkan akun nominal melalui ikhtisar laba rugi pada akhir periode akuntansi. Di mana jurnal penutup ini bertujuan untuk mengenolkan akun nominal agar akun real menunjukkan kondisi sebenarnya. Sementara untuk membuat jurnal penutup itu sumbernya dari kertas kerja atau laporan laba rugi. Ya, kalau misalnya kita berdasarkan kertas kerja, maka kita lihat kolom laba rugi yang ada di kertas kerja. Kalau misalnya laporan laba rugi, maka semua yang ada di laporan laba rugi itu kita buatkan jurnal penutup. Kemudian, ini cara membuat jurnal penutup. Ya. Jadi ada 4 akun yang biasanya kita buatkan jurnal penutup. Yang pertama adalah pendapatan, kemudian yang kedua adalah beban, yang ketiga adalah prive, dan yang keempat adalah laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, kita lihat di kertas kerja sebagian, kita akan membuatkan jurnal penutup untuk pendapatan. Maka jurnal yang digunakan seperti ini. Semua pendapatan yang ada di kertas kerja atau di laporan laba rugi itu kita catat di sebelah debit. Kemudian yang di kredit yang menjadi pembandingnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, kebetulan di kertas kerja ini ada pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Masing-masing
2.700.000 dan 350. Kemudian ikhtisar laba ruginya itu sebesar 3.050.000. Dari mana 3.050.000? Nilai yang ada di debit yaitu pendapatan jasa dengan pendapatan bunga itu kita jumlahkan. Ya, sehingga kolom debit dan kreditnya itu seimbang. Selanjutnya kita menutup akun beban. Nah, di sini akun bebannya ada beban sewa 600.000. Untuk akun beban, karena di laba rugi itu dia posisinya di debit, maka ketika kita buatkan jurnal penutup, maka semua beban ini kita posisikan di kredit. Ya, setelah beban sewa ada beban asuransi, kemudian ada beban perlengkapan, dan ada beban gaji, beban administrasi, ada beban penghapusan piutang. Jadi semua beban yang ada di kolom laba rugi itu harus kita tutup, ya, dengan nilainya itu ditulis di posisi kredit. Kemudian apa yang didebit adalah ikhtisar laba rugi. Nilai ikhtisar laba rugi itu kita jumlahkan dari nilai semua beban yang kita kredit. Dan ikhtisar laba ruginya ternyata 2.600.000. Selanjutnya kita tutup akun prive. Ya. Prive itu ada di posisi neraca di kertas kerja. Ya, tetapi bisa juga kita lihat di saldo setelah disesuaikan. Di saldo setelah disesuaikan, prive ini berada di posisi debit. Sehingga di jurnal penutup prive harus kita kredit. Dengan pembandingnya adalah modal. Kenapa modal? Karena ketika ada prive, maka modalnya berkurang. Nah, ketika modal berkurang, maka modalnya itu harus di debit. Sehingga untuk menutup prive, jurnal yang digunakan adalah modal pada prive masing-masing 500.000. Kemudian selanjutnya menutup akun laba atau rugi. Ya. Menutup laba atau rugi. Nah, kebetulan di kertas kerja ini mendapatkan laba, maka jurnal yang digunakan adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, kenapa menggunakan modal? Karena laba itu sifatnya menambah modal. Sehingga ikhtisar laba ruginya kita debit, kemudian modalnya dikredit. Itu kalau perusahaan laba. Bagaimana kalau perusahaannya rugi? Nah, dibalik saja, modalnya yang didebit, ikhtisar laba ruginya yang dikredit, nilainya sebesar berapa ruginya. Ya. Oke, jadi itu ada 4 akun-akun yang perlu dibuatkan jurnal penutup. Ya, jadi hanya 4 saja yang perlu dibuatkan jurnal penutup. Selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebelum menyusun neraca saldo setelah penutupan, itu kita posting dulu jurnal penutup itu ke buku besar. Untuk mempostingnya sama saja dengan memposting jurnal umum, ya, posting jurnal umum. Jadi apa yang ada di jurnal penutup itu kita posting ke buku besar dan pastinya semua akun nominal itu bersaldo 0. Ya, jadi pendapatannya bersaldo 0, bebannya bersaldo 0, kemudian privenya juga bersaldo 0 dan modalnya itu sudah berubah. Ya, dari yang ada di kolom neraca pastinya setelah kita tutup akan berubah itu nilai dari modalnya. Dan akun ikhtisar laba rugi juga akan 0. Ya. Nah, neraca saldo setelah penutupan itu sumbernya dari buku besar yang sudah kita posting buku jurnal penutupnya tadi. Nah, biasanya semua yang masih bersaldo adalah akun real. Jadi aktiva, utang, dan modal. Tinggal itu yang bersaldo. Selain itu semua sudah bersaldo 0. Karena kita sudah menutup. Itu neraca saldo setelah penutupan. Ya. Nah, ini menyajikan akun-akun real saja. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Bahwa ketika kita sudah menutup buku besar, maka semua akun nominal itu bersaldo 0. Jadi yang tinggal hanyalah akun-akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Nah, bagaimana isi dari neraca saldo setelah penutupan? Ya, seperti ini. Jadi judul, nama perusahaannya apa, kemudian neraca saldo setelah penutupan, kemudian periodenya kapan.
Jadi ada nomor akun, kolomnya sama seperti kolom neraca saldo ya, ada nomor akun, nama akunnya apa, kemudian kolom debit dan kolom kredit. Nah, kolom debitnya itu adalah aktiva dan kolom kreditnya adalah utang dan modal. Ya, nah, di sini ada kas, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, kemudian peralatan kantor. Nah, akumulasi penyusutan peralatan itu juga harus dikredit, meskipun dia bukan bagian utang, tetapi akumulasi itu sifatnya mengurangi peralatan. Ya, nah, inilah neraca saldo setelah penutupan. Oke, itu adalah tahap pelaporan dan tahap penutupan. Jadi tahap pelaporan itu ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Sementara untuk tahapan penutupan ada menyusun jurnal penutup, kemudian memposting ke buku besar, dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Baik, generasi smart. Nah, di sini ada data neraca perusahaan salon cantik ya, jadi sebagian. Kemudian yang ditanyakan, supaya laporan posisi keuangannya seimbang, maka diperlukan akun peralatan. Nah, kira-kira berapa akun peralatannya dan akumulasi penyusutan peralatannya sehingga neraca ini posisinya seimbang. Jadi untuk neraca itu isinya adalah aktiva, utang, dan modal. Nah, jadi silakan generasi smart melihat yang manakah yang posisinya di debit dan yang mana posisinya di kredit. Nah, kemudian dijumlahkan, posisi yang ada di debit itu harus sama dengan posisi yang ada di kredit. Nah, untuk menyeimbangkan itu kira-kira akun peralatannya harus nilainya berapa dan akumulasi penyusutan peralatannya nilainya berapa. Jadi silakan dilihat yang manakah posisinya di debit, kemudian yang mana posisinya di kredit. Ya, jadi dilihat di situ ada kas, kendaraan, utang gaji, modal, piutang, perlengkapan. Nah, jadi jumlahkan dulu yang mana yang posisi debit, kemudian jumlahkan yang mana posisi kredit. Kira-kira kurangnya berapa? Jawabannya adalah B. Kenapa? Apakah betul jawabannya adalah B? Ya, ternyata jawaban dari Nanda Mutmainnah tadi tepat sekali ya, bahwa jawabannya peralatannya itu harusnya 180 dan akumulasi penyusutan peralatannya 30 juta. Terima kasih banyak Nanda semua. Alhamdulillah berarti paham ya apa yang saya sampaikan hari ini, meskipun agak kecepatan, tapi ternyata Ananda di Seman 2 Selayar ini daya tangkapnya luar biasa, mudah sekali memahami materi khususnya ekonomi ya. Ya, jadi kenapa 180? Jadi tadi sudah disampaikan sebagian. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi Ananda di sana benar sekali ya, bahwa kita jumlahkan dulu aktivanya. Ya, jadi kasnya ditambah dengan kendaraan, ditambah piutang, ditambah dengan perlengkapan, hasilnya 105 juta. Kemudian utang dan modalnya hasilnya 255. Jadi ini kan tidak seimbang ya. Sehingga kita selisihkan, ternyata perbedaannya itu 125. Nah, untuk menyeimbangkan itu ternyata pilihan B ini yang paling tepat ya. Oke, kita aplaus dulu untuk Seman 2 Selayar. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya soal selanjutnya soal 2. Data sebagian perusahaan jasa mandiri. Data sebagian perusahaan jasa mandiri, data keuangannya ya. Besarnya modal awal perusahaan jasa mandiri. Nah, ternyata sudah muncul duluan ini. Oke, karena di sini ada pendapatan, jadi yang diminta itu adalah modal perusahaan, modal awalnya. Kalau tadi di laporan perubahan modal itu yang di yang ditanyakan kan modal akhir, ya, modal akhir.
Maka kira-kira jawabannya ini seperti apa? Nah, langsung saja kita bahas karena di sini sudah ada jawabannya. Untuk mencari modal awal itu kita rumusnya kita ke modal akhir dulu. Nah, untuk mencari modal akhir rumusnya modal awal ditambah laba dikurang prefer, ya. Kemudian rumus itu kita rubah menjadi modal awal sama dengan modal akhir ditambah prefer dikurang laba, sehingga diperolehlah 65 juta. Labanya dari mana? Dari pendapatan jasa dikurang beban gaji, dikurang beban sewa, dan dikurang beban penyusutan. Ya. Oke. Kita ke soal yang ketiga. Ini tentang jurnal penutup. Di sini ada akun privat Tuan Imam bersaldo 575.000. Kemudian yang diminta adalah bagaimana jurnal penutupnya. Nah, di penjelasan tadi ada 4 akun yang harus dibuatkan jurnal penutup. Ya. Yang pertama adalah pendapatan, kemudian yang kedua adalah beban, dan yang ketiga adalah prefer, dan yang keempat adalah laba. Nah, ketika prefer kita buatkan jurnal penutup, karena prefer itu bersaldo normal di debit, maka di jurnal penutup harus kita kredit. Sehingga dari pilihan ini, jurnal yang paling tepat adalah modal Tuan Imam pada prefer Tuan Imam. Jadi yang paling tepat adalah E. Selanjutnya, ini soal yang keempat. Di bawah ini adalah sebagian jurnal penyesuaian. Jadi dari jurnal penyesuaian ini diminta kita membuatkan jurnal pembalik. Oke, jadi tadi belum sempat saya singgung tentang jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat di awal periode. Ya, jadi tanggal 2 Januari biasanya kita buat. Jurnal pembalik ini itu sumbernya dari jurnal penyesuaian. Jadi semua yang ada di jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik itu adalah akun yang baru muncul, ya, akun yang baru muncul. Artinya akun real yang nanti muncul setelah kita membuatkan jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada 4 jurnal penyesuaian. Jadi yang kira-kira baru memunculkan akun baru itu adalah asuransi beban gaji. Jadi yang mana akun barunya? Beban gaji ini akun baru yang muncul adalah utang gaji. Ya, itu karena sebelumnya itu tidak ada utang gaji. Nanti muncul utang gaji setelah ada jurnal penyesuaian. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Nah, di sini asuransi dibayar di mukanya itu adalah akun real yang baru. Ya, sehingga 2 dan 3 ini perlu kita buatkan jurnal pembalik. Oke, baiklah, itu materi kita tentang tahapan pelaporan dan tahapan penutupan sebagai review dari materi-materi kita sebelumnya. Sebagai kesimpulan bahwa dalam satu siklus akuntansi itu ada 4 tahapan, ya, di mana ada tahap pencatatan, pengiktisaran, pelaporan, dan tahapan penutupan. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, mudah dipahami untuk persiapan pas nantinya, insya Allah ya, tanggal 28. Baik generasi smart, jangan buang waktu belajarmu, karena apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depanmu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.